Bab 2399 Sekelompok Antek. Setelah mendengarkan perkataan Yono Bai, tiba-tiba Weiko Bai menunjukkan senyuman di wajahnya, mengacungkan jempol pada Yono Bai, dan memuji, "Hebat, sangat hebat, dan ayah memang pintar. Keluarga Ye pasti cari mati dengan mengambil tindakan terhadap murid Tuan Kimura itu, hahaha. Kudengar Kalista Ye memiliki seorang putri bernama Lesikin. Dia terlihat sangat cantik, seperti peri yang turun ke bumi. Sayang sekali, anggota keluarga Ye mengatakan bahwa wanita itu sudah lama hilang. Aduh." Saat Weiko Bai berpikir untuk membiarkan keluarga Ye binasa, dia ternyata mengincar Lesikin. Tapi, berita yang dia tanyakan mengatakan bahwa Lesikin sudah lama hilang, itu membuatnya sangat kecewa. Kemudian, ayah dan anak mulai merencanakan langkah selanjutnya. Di pihak Jerry Yang, dia berlatih sambil menjadi pelindung keluarga Ye. Sejak dia membunuh dua master itu, dia tidak melakukan apapun sepanjang malam. Keesokan harinya, Kota Yan menyambut hari seminar. Di luar ruang konferensi terbesar di Kota Yan, ada kerumunan orang yang mengenakan jas formal dan dasi hitam rapi, dan mereka berjalan menuju ruang konferensi dengan dokumen di bawah lengan. Orang-orang yang hadir, kecuali personel keamanan di aula konferensi, semuanya adalah pejabat dari Kyushu, serta perwakilan tingkat tinggi yang dikirim dari seluruh dunia. Karena kebangkitan energi spiritual saat ini, bakat seni bela diri kebanyakan orang sudah diaktifkan, dan kecepatan kaki mereka jauh lebih cepat daripada beberapa mobil, sehingga banyak orang bahkan tidak mengendarai mobil, mereka semua datang ke sini seolah-olah angin bertiup di bawah kaki mereka. Bagaimanapun, siapapun yang kakinya lebih cepat juga mewakili kultivasi yang lebih tinggi. Hanya sedikit anak muda yang kultivasi terlalu rendah dan belum mengembangkan kemampuan membuat angin dengan kakinya, jadi mereka datang dengan berbagai mobil mewah. Brum-brum. Pada saat ini, suara mesin yang bertenaga menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan beberapa orang yang hendak memasuki pintu ruang konferensi berhenti dan menoleh untuk melihat. Tak lama kemudian, sebuah supercar Bugatti berhenti dengan mantap di tempat parkir di luar ruang konferensi dengan suara rem yang tajam. Setelah pintu mobil terbuka, tiba-tiba sesosok muncul di hadapan semua orang. Yang keluar dari mobil adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian bermerek. Pemuda itu memiliki rambut pirang dan berjalan dengan langkah arogan seolah tidak mengenali kerabatnya. Beberapa master dari pasukan luar negeri mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit rasa jijik ketika mereka melihat penampilan menonjol dari pemuda itu. Lagi pula, biarpun seniman bela diri dengan kekuatan nyata itu sombong, mereka tetap berperilaku sangat tenang saat menghadiri pertemuan penting seperti itu dan saat tidak ada yang memprovokasi mereka. Orang-orang yang hadir di Kyushu mengenali identitas pemuda yang sekilas tampak arogan. Apalagi sebagian anak muda, ketika melihat pemuda seperti itu, mereka menunjukkan ekspresi tersanjung dan berlari ke depan supercar mewah tersebut untuk menyapa pemuda pirang tersebut. "Tuan Bai, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu di sini untuk menghadiri pertemuan juga?" Weiko Bai adalah pemuda nomor 1 di Kyushu. Bahkan kamu datang untuk pertemuan penting. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Dengan kepemimpinan Master Bai, Kyushu pasti akan menjadi semakin kuat. Master Bai adalah idola aku. Aku bersumpah akan mengikuti Master Bai sampai mati. Sekelompok anak muda, seperti Antek, menyanjung pemuda pirang itu dengan kata-kata manis. Pemuda pirang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan senyum bangga di wajahnya, dan menyapa sekelompok antek di sekitarnya satu persatu, seolah-olah dia memiliki status yang hebat. Bersambung. Bab 2400 Momentum yang luar biasa. Pemuda berambut pirang yang sombong ini tidak lain adalah Weiko Bai, tuan muda dari Sekte White Leopard. Di depan aula konferensi terbesar di Kota Yan, satu-satunya tuan muda yang berani tampil menonjol adalah Weiko Bai. Mengandalkan status Yono Bai sebagai pejabat tinggi di Kyushu, dia biasanya menunjukkan wibawa yang besar. Saat berhadapan dengan tuan muda tertua dari kekuatan lain di Kyushu, dia langsung memperlakukan mereka sebagai antek. Tak lama kemudian, bahkan beberapa orang parubaya dari Kyushu yang hadir pun ikut menyapa Weiko Bai. Yang mereka pedulikan adalah ayahnya Weiko Bai, Yono Bai. Dalam beberapa tahun terakhir, status Sekte White Leopard di Kyushu semakin meroket. Bahkan beberapa sekte besar sudah dilampaui oleh mereka. Bahkan ada yang diam-diam mengatakan bahwa Yono Bai pasti akan menjadi tetua di Dewan Tetua dalam waktu 3 tahun. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin menjilat Yono Bai. Saat ini, Bentley hitam besar diparkir di sebelah supercar Bugatti Weiko Bai. Ini mobil Master Sekte Bai.
Semuanya, mohon minggir demi Master Sekte Bai. Master Sekte Bai, kamu juga sudah datang. Master Sekte Bai, sudah lama tidak bertemu, silakan keluar dari mobil perlahan. Ada di antara mereka, setelah melihat yang datang adalah Yono Bai, saling membungkuk ke depan, ada yang merigalah, ada yang melangkah maju untuk membuka pintu, dan ada pula yang menutupi atap pintu dengan tangan karena takut kepala Yono Bai akan membenturnya. Biarpun Yono Bai tampil lebih rendah hati daripada putranya Weiko Bai, jelas ada lebih banyak orang di sekitarnya yang menyanjungnya, dan postur tubuhnya juga lebih arogan. Pertemuan akan segera dimulai. Kalian semua masuk dan sibuk. Aku harus menunggu seseorang di sini. Yono Bai sepertinya tidak ingin dikepung terlalu banyak orang, dia langsung mengeluarkan perintah penggusuran dengan wajah dingin. Semua orang menyadari hal ini, dan bahkan kalau mereka tidak segera memasuki ruang konferensi, mereka segera meninggalkan sisi Yono Bai. Hanya ayah dan anak itu yang tetap di tempat mereka berada. Yono Bai menggoyangkan lengan jasnya sedikit, mengangkat tangannya untuk melihat jam tangan berharga di pergelangan tangannya, dan bergumam, aku kira mereka akan segera tiba. Di kejauhan, semua orang menyaksikan adegan ini dan membicarakannya. Siapa yang ditunggu oleh Master Sekte Bai? Orang-orang dari kota Yan sepertinya sudah memasuki ruang konferensi. Mereka yang bisa diterima secara pribadi oleh Master Sekte Bai pasti sangat mulia. Siapa yang akan diperlakukan seperti ini? Master Sekte Bai dan putranya tampaknya sangat serius. Tampaknya orang yang mereka tunggu membuat mereka berdua kagum. Setelah sekian lama, rapat akan segera dimulai. Beberapa orang tidak sabar menunggu lebih lama lagi dan berlari ke ruang konferensi satu demi satu. Ada juga sekelompok kecil orang yang berdiri di kejauhan, masih memandang Yono Bai dengan penuh rasa ingin tahu. Yono Bai dan Weiko Bai terlihat cemas. Mereka terus melihat sekeliling, tapi tidak melihat orang yang mereka tunggu datang. Ekspresi wajah mereka menjadi serius untuk beberapa saat, yang membuat semua orang di sekitar mereka sangat bersemangat. Gemuruh. Sesaat kemudian, sebuah helikopter tiba-tiba melaju menuju ruang konferensi. Semua orang kaget, siapa ini? Hebat sekali. Dia datang ke sini langsung dengan helikopter. Bahkan orang-orang dari Kyushu tidak begitu terkenal. Mungkinkah mereka adalah orang-orang yang ditunggu oleh Master Sekte Bai? Siapa mereka? Pada saat ini, semua kesungguhan sebelumnya di wajah Yono Bai menghilang dalam sekejap, tapi dia dipenuhi dengan senyuman gembira, dan pada saat yang sama, dia sedikit kagum, membungkuk ke arah helikopter. Yono Bai bergumam, akhirnya sampai di sini. Bersambung.